Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah ilmu akhlak. Insyaallah kita masuk di bahasan terakhir, yaitu tentang akhlak guru. Kenapa dalam ilmu akhlak ini dimasukkan akhlak atau kepribadian guru? Karena ini bahasan khusus terkait dengan yang terkait dengan jurusan kita, yaitu pendidikan guru. Jadi khusus dimasukkan di pembahasan mata kuliah kita ini, akhlak yang terkait dengan tugas kita atau tugas Anda sebagai guru atau calon guru. Baik, siapa itu guru? Guru itu ya pendidik yang pasti dia memiliki berbagai tugas: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Artinya guru ini memiliki kedudukan yang tinggi, karena dia harus menjadi seseorang yang istimewa di hadapan murid-muridnya. Istimewa dalam arti dia harus lebih dalam apapun kadar dirinya sebagai manusia, karena dia akan menjadi contoh. Seperti dalam makna guru itu sendiri kan dalam bahasa kita digugu dan ditiru. Adapun kalau dalam bahasa para ulama, ya guru itu termasuk jenis ulama. Makanya misalnya di dalam kitab-kitab disebut adab, alim, dan muta'alim. Jadi guru itu disebut alim. Kemudian juga disebut dengan sebutan-sebutan yang cukup banyak, yang berbeda-beda, yang menunjukkan bahwa kedudukan guru ini harus lebih dari murid-muridnya. Bahkan kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara sifat guru atau di antara ciri ulama itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah para ulama, orang-orang yang alim. Maka dalam Islam prasyarat guru itu bukan hanya menguasai ilmu-ilmu pengetahuan yang akan diajarkan kepada muridnya, tetapi dia harus takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah ini tidak akan ada pada seseorang kecuali kalau dia mengenal Allah. Artinya syarat pertama menjadi seorang guru, bahkan mungkin ini umum, syarat pertama menjadi seorang muslim adalah kenal kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengenalkan murid kepada Allah kalau kita sendiri pun tidak kenal kepada Allah? Baru nanti sifat turunan dari kenal kepada Allah ini yaitu cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan lain-lain. Nah, para ulama ini atau para guru ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ciri khususnya adalah takut kepada Allah. Jadi bukan hanya kenal, bukan hanya cinta, tapi lebih dari itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang dia ketahui tentu saja bukan hanya nama, sifat-sifat yang baiknya, tetapi juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memiliki selain sifat Rahman dan Rahim, juga maha membalas, mengazab. Walaupun tentu ini adalah kajiannya berbeda nanti dalam kajian ilmu tauhid. Tapi intinya di antara ciri ulama adalah mengenal Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu guru. Jadi sosok guru itu prasyaratnya adalah takut kepada Allah. Sebab kita tidak hanya mengajarkan ilmu dalam makna transfer of knowledge,
tapi kita mengajarkan ilmu untuk mengenal Allah dan mengenalkan siswa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita kan secara khusus guru madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah ya tentu titik pemberangkatannya adalah agama kita, yaitu Islam. Nah, kalau kita melihat dalam kaitannya dengan kedudukan kita, posisi kita di Indonesia, maka kalau kita melihat di Indonesia, guru, di antara syarat-syarat guru itu harus memiliki kompetensi-kompetensi gitu ya. 4 kompetensi, bahkan ada yang menyebut 5. Jadi sebelum kita membahas akhlak guru itu harus seperti apa, kita lihat dulu dalam undang-undang di negara kita. Nah, di negara kita dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru itu adalah pendidik profesional. Jadi guru itu harus profesional. Nah, dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, kalau pendidikan tinggi nanti disebutnya dosen. Nah, kalau guru sampai pendidikan menengah, baik itu usia dini ataupun pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Nah, titik kata kuncinya adalah yang pertama, yaitu profesional. Profesional itu kalau kita lihat dari definisi yang ada di dalam undang-undang, yang disebut profesional itu ya guru itu menjadikan pekerjaannya, yaitu guru, sebagai sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Jadi itu makna profesional. Jadi profesional itu adalah pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan kehidupan, yang karena ini adalah sumber penghasilan maka harus ada keahlian, kemahiran, atau kecakapan dan memenuhi standar mutu atau norma, serta harus ada pendidikan profesinya. Jadi harus ada sekolahnya. Jadi kalau begini, ya guru yang profesional itu adalah guru yang menjadikan pekerjaannya sebagai penghasilan utama. Nah, ini nanti akan berbeda ketika ditinjau dari Islam, atau dalam hal ini bukan Islam sih sebetulnya, dari pendapat para ulama, kemudian nanti ada perbedaan pendapat. Jadi menjadikan pekerjaannya sebagai sumber penghasilan utama. Yang kedua, guru itu harus memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang sudah terstandar, jadi memenuhi standar mutu tertentu dan norma tertentu. Dan yang ketiga, dia harus lulusan dari pendidikan profesi, baru disebut guru profesional. Artinya kalau tidak memenuhi 3 syarat ini tidak termasuk guru profesional. Ya, tidak aba-aba juga sih sebetulnya, ya guru saja, tapi tidak dianggap profesional oleh undang-undang, tidak dianggap profesional oleh pemerintah, walaupun dalam prakteknya mungkin bisa jadi lebih ahli, lebih profesional, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi. Cuma ini standar undang-undang saja, berarti harus ada nilai komersialnya, bahwa keahliannya ini dihargai dalam bentuk materi. Yang kedua, memiliki keahlian, kemahiran yang terstandar dan memenuhi norma. Yang ketiga, harus lulusan pendidikan profesi. Jadi kalau Anda misalnya lulus dari jurusan perkuliahan Anda, apapun itu, PGMI atau jurusan yang lain, kemudian Anda jadi guru, tapi Anda bukan merupakan lulusan pendidikan profesi atau PPG, maka Anda tidak termasuk guru profesional, tapi mungkin guru, walaupun keahliannya bisa jadi dimiliki, tapi tidak termasuk standar kualifikasi guru profesional yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tapi jangan patah semangat, walaupun tidak lulusan dari pendidikan guru,
tidak punya sertifikat profesional, kalau Anda berdedikasikan hidup untuk pendidikan, mendidik orang lain, menyampaikan kebenaran, tentu sih ini akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Itu guru profesional kalau kita lihat dari undang-undang gitu ya. Saya tidak akan memperpanjang. Nah, di antara, sebab kalau dalam undang-undangnya banyak itu penjelasan profesional itu, atau dalam turunannya ya banyak prinsip profesinya itu seperti apa dan lain-lain, sangat banyak uraiannya. Tapi saya kira kita cukupkan sampai itu ya, 3 tadi sudah cukup. Kemudian selanjutnya dalam peraturan pemerintah, di antara kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu yang pertama kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik terkait dengan kemampuan untuk mengelola pembelajaran. Jadi memahami teknik-teknik mengajar, memahami bagaimana merancang suatu pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran. Prinsipnya begitu. Jadi itu kompetensi pedagogik, mampu mempersiapkan, mampu mengajarkan, dan mampu mengevaluasi. Kemudian yang kedua kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini pendidik harus memiliki kepribadian yang baik, yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, juga berakhlak mulia. Nah, jadi kalau dalam aturan yang disebutkan oleh pemerintah, akhlak itu masuknya ke kompetensi kepribadian. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional artinya kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkannya membimbing peserta didik untuk memperoleh kompetensi yang ditetapkan. Jadi kalau kompetensi profesional keterkaitannya dengan materi pembelajaran yang harus dikuasai. Dia menguasai secara luas dan mendalam materi yang dia kuasai. Jadi kalau Anda guru MI misalnya, berarti Anda mengetahui konten-konten materi yang harus diajarkan di MI, mulai dari matematika, kemudian bahasa Indonesia, apalagi ditambah dengan kekhasan madrasah, yaitu akidah akhlak, Quran hadis, dan lain-lain. Nah, ini harus Anda kuasai benar, baru disebut dengan profesional. Jadi bedakan dengan tadi pedagogik. Kalau pedagogik itu kemampuan untuk mengajarkan, mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi, jadi lebih ke teknik dan cara. Kalau kompetensi profesional lebih ke penguasaan materinya. Dan yang terakhir, yang keempat, kompetensi yang harus dikuasai oleh guru adalah kompetensi sosial. Itu kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi secara efektif, baik itu dengan peserta didik, dengan sesama pendidik, dengan tenaga kependidikan, bahkan juga dengan orang tua dan masyarakat secara umum. Nah, itu kompetensi sosial. Nah, itu kalau kita lihat guru dari segi sudut pandang pemerintah. Jadi tugasnya yang melaksanakan atau menjadi guru yang profesional, kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki olehnya. Jadi terkhusus dikaitkan dengan akhlak, berarti masuknya ke kompetensi kepribadian. Jadi guru harus memiliki kepribadian yang baik, begitu ya. Nah, lalu bagaimana seharusnya akhlak guru? Nah, ini tentu harus didefinisikan lebih, harus dijelaskan secara lebih, sebab kalau di peraturan pemerintah yang sudah dibuat, di sana hanya disebutkan mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan menjadi teladan serta berakhlak mulia. Nah, akhlak mulia ini seperti apa? Tentu kalau secara umum ya umum begitu, sama dengan kewajiban kepada muslim yang lain, begitu ya. Dia harus takut kepada Allah, dia harus memiliki akhlak yang mulia seperti ikhlas,
khauf takut kepada Allah, raja mengharap kepada Allah, kemudian menjauhi akhlak mazmumah, memiliki akhlak mahmudah, menjauhi akhlak mazmumah. Ya, mungkin secara umum sama, karena akhlak yang tadi disebutkan yaitu akhlak secara global bagi kita sebagai muslim. Nah, yang dimaksud akhlak guru yang khusus, maka ini harus kita definisikan, harus kita cari gitu ya, harus kita jelaskan lagi. Jadi yang akhlak guru yang paling utama itu seperti apa? Sebab kalau yang umum ya tentu semua juga harus, karena tugasnya sebagai muslim, tugasnya sebagai manusia yang Allah ciptakan di dunia, maka tentu harus memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Ya secara umum kan sama, mau guru maupun bukan guru ya sama, secara akhlak harus baik, dan itu sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Tetapi ada akhlak guru yang khusus yang harus dimiliki lebih dari yang lain, karena dia sebagai guru. Nah, kalau misalnya kita merujuk kepada pendapat Imam Al-Ghazali misalnya, maka ada beberapa kepribadian atau akhlak guru yang harus dimiliki oleh kita. Ya, jadi akhlak guru yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah asyafaqah 'alal muta'allimin. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, akhlak khusus guru yang harus dimiliki lebih dari muslim-muslim yang lainnya. Yang pertama adalah mencintai muridnya, asyafaqah 'alal muta'allimin, wa an yajrihim majrabanihi, dan memperlakukan murid seperti anaknya sendiri. Jadi guru itu harus menyayangi murid lebih atau bahkan sama, bukan lebih ya, sama dengan menyayangi anak sendiri. Sebab kalau kasih sayang kepada anak itu terkait dengan kehidupan di dunia begitu ya, dan menyelamatkan mereka dari ancaman-ancaman baik di dunia dan di akhirat, maka murid pun harus diposisikan seperti itu. Ya, jadi nanti sifat turunannya dari sini, dari mencintai ini adalah memaafkan, kemudian memaklumi, senantiasa memperhatikan dan lain-lain. Jadi tugas pertama atau akhlak guru yang pertama adalah dia harus memiliki cinta kepada murid-muridnya seperti kepada anaknya sendiri, karena bisa jadi guru ini kan pengetahuannya lebih daripada orang tua, maka guru memiliki kewajiban menyayangi, karena dengan kasih sayang itulah guru akan mampu menyelamatkan murid-muridnya di akhirat. Begitu juga sebaliknya tentu murid juga akan menjadi pribadi yang baik gitu. Nah, kan bisa jadi orang tua yang bukan guru, jadi si anak ini ya, anak yang menjadi anak didik kita, dari orang tuanya tidak mendapatkan ilmu secara lebih luas dan mendalam terkait bagaimana selamat di akhirat begitu. Bisa jadi banyak yang seperti itu. Maka disinilah tugas guru untuk mengisi ruang kosong ini. Jangan sampai anak-anak yang oleh orang tuanya tidak dikenalkan kepada agama, tidak dijelaskan bagaimana selamat di akhirat hidupnya, maka tugas guru ini adalah mengisi ruang kosong itu menjadi orang tua terkait dengan keilmuan itu, lebih tepatnya bagaimana menyelamatkan mereka di akhirat nanti. Jadi bukan hanya keselamatan di dunia, tapi tentu yang lebih utama keselamatan di akhirat, itu yang diperhatikan oleh guru, sehingga prasyaratnya ya harus kasih sayang gitu ya, prasyaratnya kasih sayang. Akhlak utamanya adalah kasih sayang, asyafaqah 'alal muta'allim, memiliki kecintaan kepada murid-murid. Kemudian yang kedua, akhlak guru yang paling utama adalah an yaqtadiya bi sahibis syar'i salawatillah alaihi wasallam, yaitu
menjadikan teladan, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di syarat yang kedua. Jadi akhlak yang kedua, adab yang kedua dari guru yang harus dimiliki guru adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menarik, Imam Al-Ghazali melanjutkan penjelasannya, yang dimaksud meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tidak menuntut ala ifadatil ilmi ajron, tidak menuntut balasan dari murid-muridnya, wala yaqsudu bihi jazaan wala syukron, dan tidak meniatkan dalam mengajar itu maksud-maksud yang lain seperti jaza, pahala, balasan, baik itu dalam bentuk materi wala syukron ataupun dalam bentuk ucapan terima kasih, karena sudah kewajibannya. Jadi tidak menuntut terima kasih, tidak menuntut balasan, baik itu upah atau apapun. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika mengajar umatnya itu tidak menuntut balasan dan tidak menuntut ucapan terima kasih. Nah, dalam hal inilah yang menarik begitu. Tadi kan disebutkan bahwa guru itu harus profesional. Profesional itu menjadikan profesinya, pekerjaannya sebagai sebagai jalan utama dari penghidupannya. Nah, sekarang di sini bahwa guru itu tidak boleh harus meladani Rasulullah. Salah satunya adalah tidak menuntut balasan upah dan tidak menuntut bayaran dan tidak menuntut diterima kasihi gitu ya, diucapkan terima kasih. Nah, jadi lebih jauhnya ya tentu ikhlas, tujuannya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika mengajar ikhlas dan tidak menuntut balasan dari murid-murid. Kalau dari orang tuanya mungkin ya. Nah, di sini sebetulnya yang menarik, jadi tidak menuntut balasan uang. Makanya ada kalau di pesantren itu guru tugasnya mengajar, tidak perlu memikirkan materi. Kenapa? Sebab yang memikirkan materi adalah manajemen begitu. Kalau guru itu tidak perlu mengetahui siapa siswa-siswa yang belum bayar SPP, siapa siswa-siswa yang belum bayaran dan lain-lain. Jadi anjuran Imam Al-Ghazali ini sebetulnya sebetulnya bukan berarti guru tidak dibayar, bukan. Tetapi nasib guru itu diperhatikan oleh imam, gitu kalau yang saya pahami. Sebab guru itu ya tentu hidupnya harus dijamin. Siapa yang menjamin? Pemerintah. Ini yang dimaksud dengan profesional. Makanya di Indonesia pun ada yang disebut dengan guru profesional itu mendapatkan imbalan sertifikasi gitu ya, dari sertifikat keprofesionalannya gitu. Jadi yang menjamin bukan siswanya, yang memberikan penghidupan untuk guru itu bukan siswanya tetapi pemerintah. Makanya para ulama itu dulu sangat dihargai, ilmunya sangat diperhatikan sekali oleh oleh pemerintah, oleh khalifah saat itu. Bahkan kalau dia menulis kitab berjilid-jilid misalnya, maka sebagai upahnya si kitab ini ditimbang beratnya, kemudian akan dibayar dengan emas seukuran berat yang sama. Jadi bukan berarti guru tidak boleh menerima upah, bukan. Yang dimaksud adalah guru tidak menerima upah dari muridnya, berarti dia menerima upah dari jalan yang lain, dari Allah Subhanahu wa taala secara umum tentu saja, tetapi harus ada pemerintah gitu ya yang memperhatikan guru. Sebab pada akhirnya tidak mungkin suatu bangsa akan maju ketika murid-muridnya atau generasi mudanya tidak terdidik. Dan untuk mendidik generasi muda ini maka dibutuhkan guru-guru. Maka untuk meningkatkan kualitas bangsa, kualitas negara dibutuhkan guru-guru. Maka di antara
tugas negara adalah memberi penghidupan yang layak untuk guru. Nah, kembali lagi, jadi di antara akhlak guru kepada murid atau akhlak guru secara umum adalah dia harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak memanfaatkan mengajar ini sebagai ajang untuk menarik materi dari siswa. Dia harus memperlakukan siswa sama-sama disayangi semua, seperti tadi di akhlak yang pertama, semua disayangi, tidak dibeda-bedakan. Makanya termasuk tidak membedakan kaya, miskin, bayaran atau tidak, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tugas guru atau akhlak yang harus dimiliki oleh guru adalah an la yada'a min nushil muta'allimi syai'an. Jadi tidak meninggalkan menasehati muridnya. Jadi harus senantiasa menasehati. Jadi yang terjadi di dunia pendidikan sekarang kan yang ditekankan itu guru harus mampu melatih anak. Guru harus menjadikan siswa itu pembelajar mandiri. Guru harus mengaktifkan siswa untuk belajar. Ini tidak salah, tetapi tentu terkait dengan akhlak kepribadian siswa, maka tentu guru juga harus senantiasa menasehati. Tetapi bukan berarti dari awal ngajar sampai akhir jam pelajaran nasihat terus isinya, bukan seperti itu gitu ya. Tetapi harus senantiasa menasehati, memperhatikan person to person, siswa ke siswanya. Jadi tidak dibiarkan ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi harus ada nasihat yang diberikan, terutama tentu nasihat-nasihat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak yang keempat yaitu mengetahui kemampuan atau metode-metode pengajaran. Yang keempat itu bukan mengetahui ya, metode pengajaran. Yang keempat itu menjadikan gitu ya, salah satu dari metode pengajaran adalah mencegah murid dari berlaku akhlak tercela. Jadi kalau di yang ketiga tadi menasehati, yang keempat ini adalah mencegah mereka dari berbuat kerusakan, melakukan akhlak-akhlak yang tercela. Baik itu dengan cara tidak langsung dan bukan dengan cara terang-terangan. Jadi penuh kasih sayang, tanpa celaan dan lain-lain. Jadi jangan sampai murid itu ya ketika mereka berbuat salah dibiarkan, tapi harus dicegah, harus dilarang. Tapi tentu Imam Al-Ghazali menekankan dengan cara yang tidak langsung dan tidak terang-terangan. Artinya jangan membuat murid direndahkan di hadapan murid-murid yang lain. Jadi kalau mau dicegah, dinasehati terkait akhlak tercela, karena dia cenderung misalnya memiliki akhlak yang kurang baik, maka dinasehati dengan person to person gitu ya, dinasehati dengan secara pribadi, tidak terang-terangan, karena akan mengurangi kewibawaan dan akan menimbulkan pembangkangan. Nah, yang terjadi di beberapa kasus di negara kita ya, sampai terjadi pembunuhan guru oleh murid, guru diserang oleh orang tua dan lain-lain. Ini karena pencegahan atau caranya tidak tepat. Nah, Imam Al-Ghazali menekankan cara yang keempat atau akhlak yang keempat itu guru harus mampu mencegah siswa berbuat salah itu dengan cara tidak terang-terangan. Artinya di sini harus ada kesabaran. Kemudian yang kelima di antara akhlak guru adalah menguasai ilmu dan tidak mencela ilmu-ilmu yang lain. Ya. Jadi ketika dia mengajarkan suatu ilmu, jangan sampai mencela ilmu-ilmu yang lain. Tentu nanti akan terkait dengan guru juga, gitu ya.
Jadi jangan sampai mencela ilmu yang lain, sebab hakikatnya ilmu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua ilmu itu akan menjadi jalan ke surga kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka artinya tidak boleh ada merasa unggul satu ilmu dari ilmu yang lain. Matematika merasa lebih unggul karena sebagai induk pengetahuan misalnya. Kemudian ilmu akhlak merasa lebih penting dari ilmu apapun karena akhlak itu yang utama misalnya. Tidak penting membahas fikih, fikih itu membahas perbedaan dan lain-lain, itu tidak boleh. Jadi fikih juga ada keutamaannya dibanding dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka semua ilmu ini utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama ilmu agama tentu saja. Maka tidak boleh saling mencela, tidak boleh mengunggulkan salah satu dari yang lain, sebab ilmu itu ada derajat dan cara penguasaan yang bertahap begitu. Makanya dan standar hukumnya juga ada ilmu yang fardu ain, fardu kifayah dan lain-lain. Tentu akan berbeda begitu ya. Bukan satu lebih unggul dari yang lain, tapi kapan kita mempelajari ilmu tersebut, nah itu yang nanti akan berbeda. Jadi tidak boleh seorang yang mengajarkan ilmu, seorang guru mencela ilmu yang lain. Kemudian yang keenam yaitu dalam menyampaikan ilmu harus membatasi pada aspek-aspek yang difahami oleh murid. Jadi harus muktadol hal, harus sesuai dengan kemampuan murid. Jangan sampai mengajarkan ilmu yang membingungkan murid, harus yang mampu difahami oleh murid. Maka di sini guru harus memiliki kompetensi yang tadi, kompetensi profesional tadi. Jadi harus tahu secara luas mendalam sehingga tahu yang mana yang harus lebih didahulukan disampaikan kepada murid, dibatasi sampai batas mana. Nah, itu harus dikuasai oleh guru. Jangan sampai terlalu banyak yang disampaikan kepada murid padahal belum mampu difahami oleh murid. Kemudian yang ketujuh, bahwa murid atau kepada murid-murid tertentu ya, kepada murid-murid tertentu guru harus menyampaikan ilmu yang sesuai gitu ya, ilmu yang sesuai. Jadi kalau tadi menguasai ilmu, berarti kalau yang ketujuh ini harus mengenal murid-murid kemampuannya sampai mana gitu ya. Jadi harus mengenal murid kemampuannya sampai mana. Jadi harus tahu murid yang kemampuannya terbatas, pemahamannya kurang dan lain-lain, sehingga nanti guru bisa memberikan sesuai dengan porsinya. Jadi harus mengenal murid dengan baik. Kemudian tugas yang selanjutnya atau akhlak yang selanjutnya adalah guru harus mengamalkan ilmu. Jadi jangan sampai dia menyampaikan tetapi dia tidak mengamalkan. Hal inilah yang nanti akan diketahui oleh siswa sebetulnya. Mana guru yang memahami dan mengamalkan. Ini terkait tentu apalagi dengan akhlak gitu ya. Kita akan berbeda, akan bisa melihat, atau bahkan semua orang termasuk siswa akan bisa melihat guru mana yang benar-benar mengajar dari hati, mengajarkan dari hati. Kemudian apalagi ini terkait dengan ibadah, misalnya mengajarkan suatu bentuk ibadah padahal gurunya tidak melaksanakan misalnya, maka hal ini akan diketahui oleh basiroh, oleh pandangan jiwa setiap manusia, bisa jadi begitu. Jadi ya berbeda guru yang mengamalkan benar-benar ilmu yang dia sudah amalkan, mengajarkan ilmu yang sudah dia amalkan, dibanding dengan guru yang mengajarkan sekadar pengetahuan saja, belum menjadi amalan. Maka ini akan jelas-jelas berbeda. Nah, itu diantara akhlak terkhusus yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Tentu secara umumnya sama, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan kepribadian-kepribadian yang harus dimiliki oleh guru seperti ikhlas dan lain-lain. Tapi yang disampaikan barusan yang 8 itu adalah yang khusus terkait dengan mengajar atau mendidik.
Mungkin itu saja yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ini bisa membekali Anda menjadi guru yang baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.